Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wasiati Hera Oktaviani, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan yang dilakukan berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki 3 motivasi dalam bertindak. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Apabila seorang murid berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka murid tersebut masih memiliki motivasi eksternal. Maka tugas guru untuk memunculkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Untuk menciptakan motivasi internal, sebaiknya hindari pemberian hukuman atau penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai seorang guru, sebaiknya memposisikan diri sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau sukses pada diri murid tersebut. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Terdapat keterkaitan antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.3 visi guru penggerak. Keterkaitan antara budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantoro yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berperan pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah serta menerapkan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif sehingga akan diperoleh suasana sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Visi guru penggerak dapat diwujudkan dengan melakukan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu saat mempelajari motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan penghargaan. Saya baru tahu bahwa pemberian penghargaan bisa berdampak negatif pada murid. Antara lain, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa saja yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saya seharusnya mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat masuk kelas, serta lupa sesuatu seperti tidak membawa buku, tidak mengerjakan tugas, dan salah mengenakan seragam. Saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang disepakati di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang menurut saya sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati bersama. Yang perlu diperbaiki adalah konsistensi guru untuk berperan sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa kurang tegas sebagai guru karena memposisikan diri sejajar sebagai teman. Saya juga merasa kurang maksimal dalam menuntun murid karena hanya berhenti pada diskusi tentang konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai konsisten memposisikan diri sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan bahagia. Saya juga mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid. Akan tetapi, saya belum konsisten menerapkannya pada setiap permasalahan. Saya hanya menerapkannya pada kasus-kasus tertentu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal lain yang juga penting dipelajari yaitu pelibatan orang tua. Pendidikan budi pekerti yang paling efektif adalah di keluarga. Dengan melibatkan orang tua,
Budaya positif tidak hanya terbentuk di sekolah, melainkan juga di rumah. Sehingga akan terjadi kesinambungan perilaku positif antara di rumah, sekolah, dan masyarakat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.